semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya kangkung dalam ember. Budik damber merupakan singkatan dari budidaya ikan dalam ember. Budidaya ini merupakan salah satu solusi potensial bagi perikanan dan pertanian pada lahan sempit serta hanya membutuhkan sedikit air. Budidaya ini dapat dilakukan oleh masyarakat serta dapat dilakukan di rumah masing-masing. Budidaya ini juga tidak memerlukan biaya yang mahal karena hanya memerlukan barang-barang yang ada di sekitar rumah seperti ember serta gelas bekas kemasan air mineral. Budidaya ini memiliki keunggulan, diantaranya limbah yang dihasilkan hanya sedikit karena limbah yang dihasilkan dari kotoran ikan dapat dijadikan untuk pupuk cair oleh tanaman. Budidaya ini juga tidak memerlukan perawatan yang rumit serta tidak menggunakan bahan kimia sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih sehat. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan budidaya ikan dalam ember ini tentunya jenis ikan dan jenis tanaman. Jenis ikan yang digunakan yaitu ikan yang tahan terhadap keadaan oksigen yang rendah seperti ikan lele, ikan patin, ikan gabus, serta ikan gurame. Jenis tanaman yang digunakan yaitu tergantung media tanam yang akan digunakan. Jika kita menggunakan arang, maka jenis tanaman yang dapat ditanam yaitu kangkung, genjer, serta bayam Brazil. Jika kita menggunakan media tanam seperti arang, kain, dan tanah, maka semua jenis tanaman dapat digunakan. Namun, ada perpaduan yang paling mudah dan paling sering dilakukan yaitu ikan lele dan kangkung. Mari kita simak pembuatan budidaya kangkung dalam ember. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan diantaranya ada tisu, kemasan gelas plastik air mineral, benih tanaman kangkung, tang, lalu arang, paku, lilin dan korek api, ember, lalu yang terakhir ada kawat. Pertama, lubangi terlebih dahulu kemasan gelas air mineral dengan menggunakan paku yang telah dipanaskan. Lubangi bagian bawah hingga samping hingga menjadi seperti ini. Lalu siapkan kawat dan tang, potong kawat tersebut dengan panjang kurang lebih 10 cm. Masukkan kawat yang telah dipotong ke lubang gelas kemasan, lalu dibengkokkan. Siapkan ember, kaitkan gelas dengan kawat pada pinggiran ember, lalu susun gelas lainnya sampai gelas memenuhi pinggiran mulut ember. Siapkan arang untuk menopang perakaran tanaman, lalu arang dimasukkan ke dalam gelas sampai 1/4 gelas terisi. Setelah gelas terisi dengan arang, isi ember dengan air sampai tingginya mencapai permukaan bawah gelas atau sampai gelas terendam oleh air. Letakkan tisu di atas arang sebagai media tanam dan pastikan tisu terbasahi oleh air. Siapkan benih kangkung, lalu letakkan 5-7 benih di atas tisu pada tiap gelas. Perkembangan kangkung 1 hari setelah tanam, 2 hari setelah tanam, sampai 14 hari setelah tanam. Nah, mudah bukan proses pembuatannya dan dapat langsung dipraktekkan di rumah. Untuk pemeliharaannya tidaklah sulit tetapi memerlukan ketelatenan dan ketekunan. Apa aja sih yang harus dilakukan untuk memelihara budik damber tersebut? Yang pertama, pastikan ember berada pada tempat yang terkena sinar matahari langsung. Apabila terdapat kutu daun atau hama di daun kangkung, maka segera buang daun yang terkena hama tersebut, karena kangkung akan mati dan mengeriting. Jika budidaya dilakukan dengan ikan, maka ikan harus diberi pakan sesuai dengan ukuran bentuk tubuhnya. Jika air sudah berbau, maka perlu dilakukan penyedotan kotoran di dasar ember menggunakan selang. Penggantian air ini dilakukan 10-14 hari sekali. Apabila tanaman kangkung sudah membesar, maka tanaman kangkung memerlukan lebih banyak air. Untuk itu perlu adanya penambahan volume air di dalam ember. Apabila proses pemeliharaan telah dilakukan dengan baik dan benar, maka akan mencapai hasil yang maksimum saat panen. Panen ini dilakukan 14-21 hari sejak tanam. Panen dilakukan dengan cara memotong batang bawah kangkung, sehingga kangkung dapat tumbuh kembali. Nah,
Menunggu apa lagi? Mari kita memanfaatkan barang-barang di rumah untuk melakukan budidaya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.